Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 10 IPS 1 dan IPS 2 yang senantiasa Pak Tri cintai, Pak Tri banggakan. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di hari ini untuk pembelajaran ekonomi. Dan kita hari ini masih membahas tentang manajemen. Dan kali ini Pak Tri masih mengulang materi yang sudah kemarin kita sampaikan, yaitu tentang manajemen, karena memang manajemen adalah sangat luas sekali ya, anak-anakku. Jadi kalian bisa belajar di banyak referensi tentang manajemen ini. Memang dalam mengajarkan manajemen ini selalu Pak Tri berharap, karena memang manajemen sangat kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentang manajemen ini sendiri, kalau Pak Tri itu mengartikan, ya, manajemen itu adalah sebagai satu alat untuk mencapai tujuan. Dan alat itu yang memiliki adalah seorang pimpinan. Nah, alat untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan unsur-unsur, misalkan ada manusia, ada benda, ada mata, ada mesin, dan lain sebagainya. Jadi untuk lebih memudahkan pekerjaan kita ya, setelah ada sebutan manajer. Nah, kalau yang namanya manajer itu kan seorang pimpinan. Nah, duitnya oke kalau manajer itu. Nah, harapan Pak Tri, nanti kalian bisa menjadi manajer-manajer yang hebat, manajer-manajer yang punya banyak uang. Nah, ini adalah memotivasi kita dalam kita mempelajari materi manajemen ini. Ya, memang luas sekali, tapi bisa kita sebutkan dulu. Gambarannya kita adalah memang ini, manajemen itu sebagai suatu alat untuk mencapai suatu tujuan. Oke, langsung saja kalian simak video berikut ini. Konsep manajemen. Kita lihat foto dulu. Ini adalah salah satu contoh acara pentas seni sekolah dalam rangka hari ulang tahun sekolah. Di sekolah Anda sering ya atau tiap tahun menyelenggarakan acara semacam ini ya. Bahwa di dalam waktu sekolah biasanya acara puncaknya adalah pentas seni. Nah, semua rangkaian kegiatan HUT sekolah itu ternyata adalah direncanakan dalam waktu yang lama ya. Mulai dari perencanaannya, kemudian pembentukan panitianya, kemudian penggalangan dananya bagaimana, siapa nanti bidang tamu yang akan diundang, gitu kan, kapan pelaksanaan dari kegiatan itu, gitu kan, agar semua kegiatan tersebut dilakukan, ini salah satu tujuannya adalah agar acara itu bisa terselenggara dengan apa? Meriah. Sebenarnya konsep manajemen adalah seperti yang saya katakan tadi. Artinya apa? Kalian ternyata sudah pernah mengalaminya ya tentang ya aktivitas manajemen ini. Ada tujuan yang hendak dicapai. Ya, bagaimana mencapai tujuan itu? Ada proses kegiatannya. Ya, melalui apa? Kegiatan dari para panitia. Jadi ada orang-orang yang menggerakkannya kan gitu. Ini adalah inti dari apa? Manajemen. Oke ya. Nah, kita lihat pendapat beberapa tokoh tentang manajemen. Untuk yang pertama adalah Henry Fayol, ini disebut dengan Bapak Manajemen Modern. Dalam bukunya General Industry Management, dikatakan bahwa manajemen adalah proses tertentu yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan. Ya, jadi dalam manajemen ada tujuan yang tidak dicapai. Ya, bagaimana tujuan itu bisa dicapai? Ada proses kegiatannya, kan gitu ya. Dan yang kedua adalah menurut dari Frederick William Taylor, ini adalah Bapak Manajemen Ilmiah. Ini dia mengemukakan pendapat tentang 4 prinsip manajemen penting, yaitu yang pertama, pengembangan metode kerja terbaik, pemilihan serta pengembangan pekerja-pekerja, usaha menghubungkan metode kerja terbaik dan pekerja yang terpilih dan terlatih,
adanya kerjasama antara manajer dengan non-manajer dalam hal pembagian kerja dan tanggung jawab manajer untuk merencanakan pekerjaan. Oke, kita lanjut lagi. Ini teori dari tokoh yang lain. Ini ada pendapat dari Josh Terry. Dalam bukunya The Principle of Management dikatakan bahwa manajemen pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan kegiatan orang lain. Ya, udah paham ya tadi contohnya. Ya. Oke, kemudian yang keempat ini ada Harold Cohn and O'Donnell. Ini manajemen adalah penyelesaian pekerjaan. Nah, melalui kegiatan dari orang lain. Hampir sama lagi. Oke, yang kelima ini ada Mary Parker Follett. Ini ada sedikit sudut pandang yang berbeda. Dikatakan manajemen adalah sebagai suatu seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Beliau melihatnya bahwa di dalam mencapai tujuan itu ternyata ada seninya, ya. Ada seni di dalam menyelesaikan apa pekerjaannya kan gitu. Nah, seninya kayak apa nanti kita akan lihat istilahnya di dalam 3 konsep utama dalam manajemen ya. Jadi dari pendapat berbagai tokoh tadi ada 3 konsep manajemen. Yang pertama adalah bahwa manajemen adalah sebagai suatu proses yang khas. Ada kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan ini ya di dalam mencapai tujuan ini sebagai suatu proses yang khas. Ya, terdiri atas tindakan di dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain. Ini sudut pandang yang pertama. Kemudian yang kedua adalah manajemen ini merupakan ya kolektivitas orang-orang. Jadi orang-orang yang saling bekerja sama di dalam mencapai tujuan. Nah, kolektivitas orang-orang itu ya melakukan aktivitas apa manajemen yang disebut nantinya adalah fungsi manajemen. Nah, nanti kita masuk kepada fungsi manajemen ya. Apa aja itu kegiatannya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, ya penyusunan personalia, pengarahan dan pengendalian atau pengawasan. Kemudian yang ketiga adalah konsep manajemen ya. Jadi manajemen itu bisa dipandang sebagai suatu ilmu dan juga adalah seni. Dikatakan sebagai ilmu bahwa di dalam menyelesaikan tujuan itu ternyata ya ini syarat metode ilmiahnya itu tercapai ternyata. Ya, jadi yang pertama ada mengidentifikasi dan merumuskan masalah, mengumpulkan data, mengolah data, mengambil keputusan dan tidak lanjut. Jadi manajemen ini ya bisa dilihat ya sebagai suatu apa ilmu ya karena memenuhi syarat apa metode ilmiah. Kemudian manajemen juga bisa dikatakan sebagai suatu seni ya di dalam mencapai tujuan yang nyata untuk mendatangkan hasil atau manfaat. Ini manajemen itu meliputi kemampuan memandang bagian-bagian yang harus ada dalam organisasi sebagai suatu totalitas sistem dan menjadi suatu kesatuan gambaran tentang visi. Seni manajemen mencakup pula kemampuan menyampaikan visi tersebut kepada komponen manajemen. Ya, dalam merencanakan, mengorganisir, menggerakkan, dan mengendalikan seluruh aspek manajemen dilakukan dengan seni dan tidak apa kaku. Karena ini yang dihadapi kan manusia. Jadi satu tujuan yang sudah dicapai mungkin sama tiap tahun, tapi mungkin prosesnya mungkin tiap tahun mungkinnya pendekatannya beda-beda. Jadi artinya di sini ada apa unsur seninya tidak kaku gitu ya. Ini adalah 3 konsep di dalam apa manajemen. Oke, kita lanjut kepada materi yang kedua adalah fungsi manajemen. Ada beberapa tokoh yang memiliki pendapat tentang urutan fungsi manajemen. Dari Henry Fayol, Josh Terry, Harold Cohn and O'Donnell, Dr. Sondang P. Siagian, ini semuanya kok diawali dari sama ya, planning ya, perencanaan ya, emang semuanya planning, perencanaan, awalnya pasti itu. Langkah pertama pasti merencanakan dulu kan gitu. Gak mungkin ya, langkah pertama langsung melaksanakan kegiatan tanpa perencanaan, gak mungkin. Yang kedua sama juga semua ya, organizing nih, pengorganisasian. Yang ketiga ini mulai agak beda ya. Kalau Josh Terry melihatnya actuating langsung ya, penggerakan secara umum. Nah, sebenarnya di dalam penggerakan itu ternyata ada fungsi-fungsi yang lain. Kalau Henry Fayol ada fungsi commanding ya dan coordinating, memberikan komando dan koordinasi. Ya, Harold Cohn ada staffing, ada directing ya. Staffing penempatan tenaga kerja, directing pemberian pengarahan. Ya, Dr. Sendang Siagian melihatnya setelah organisasi ada motivating. Nah, kemudian yang terakhir semuanya sama yaitu apa? Controlling, rata-rata controlling ya, yaitu pengendalian atau pengawasan. Ya, kalau Dr. Sendang P. Siagian ditambahi evaluating, yaitu penilaian. Oke, kalau tokoh-tokoh yang lain bagaimana?
Oke, kita lihat juga ini saya ambil dari bukunya T. Hani Handoko, BPFE UGM ya. Kita lihat ada Henry Fayol, Walter Gulick, Josh Terry, Ernest Dale, Conan Donnell, Oliang Lee, William Newman, James Turner. Hampir semuanya sama diawali dari planning. Setelah itu organizing. Nah, yang ketiga ini yang beragam ya. Kalau Josh Terry melihat istilahnya yang paling simpel ya, yaitu actuating. Setelah merencanakan, setelah organisasi, ya menggerakkan. Ya, meskipun nanti menggerakkan macam-macam, nanti ada fungsi manajemen yang ada ya, ada memberikan komando, mungkin koordinasi, memberikan pengarahan. Kemudian yang terakhir diakhiri dengan apa? Controlling atau pengendalian atau pengawasan. Oke, kita lanjut. Ini untuk penjelasan dari fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan serangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan. Jadi perencanaan ini istilahnya awal kegiatan ya. Sebelum kegiatan itu dilaksanakan, menentukan tujuan dulu yang dicapai itu apa. Kemudian kalau tujuan sudah dicapai, menentukan strateginya bagaimana kan gitu. Maka muncul istilah 5W1H. Ya, what, apa yang dilakukan nanti ya, where, kapan, di mana sorry ya, where di mana ya, when, kapan, who, siapa, why, mengapa melakukan ini kan itu. Ya, kemudian satu lagi, how, bagaimana. Ya, bagaimana caranya supaya tujuan itu bisa tercapai. Ya, planning ini penting sekali. Ada orang yang mengatakan bahwa kalau Anda misalnya gagal berencana, berarti Anda sedang merencanakan kegagalan. Nah, penting sekali ini karena ini adalah langkah awal ya, utama ya. Karena dengan perencanaan itu nanti kita bisa melihat ya. Nanti ada tahapan proses perencanaan ya. Yang pertama adalah menetapkan serangkaian tujuan. Ya, jadi perencanaan dimulai dengan keputusan tentang keinginan kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Dengan merumuskan keadaan saat ini, ya bisa dianalisis kondisi yang sekarang itu nanti bisa diperkirakan keadaan di masa yang akan datang. Jadi kalau Mary Parker Follett menyebutnya forecasting ya, jadi meramalkan kondisi yang akan datang. Ya, dari perencanaan itu bisa meramalkan kondisi yang akan datang ya. Yang ketiga adalah mengidentifikasi kemudahan atau hambatan. Ya, kemudahan atau hambatannya apa itu nanti bisa diidentifikasi dengan analisis apa? SWOT. Strength, weakness, opportunity, threat ya. Ya, kekuatan, kelemahan, peluang, ancamannya itu apa? Kemudian yang keempat adalah mengembangkan rencana untuk pencapaian tujuan. Nah, nanti di dalam pengembangan rencana ini nanti muncul nanti istilahnya ada alternatif ya pengambilan keputusan. Maka sering kamu dengar ya ada plan A, ya plan B, plan C. Kalau plan A gagal ada plan B kan gitu. Ini adalah salah satu contoh pengembangan rencana dalam mencapai tujuan. Nah, dengan adanya planning ini manfaatnya besar sekali. Yang pertama bisa dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan. Ya, jadi pedoman. Jadi kalau dengan adanya perencanaan ini kan berarti ada arah yang jelas ya. Ya, karena ada apa? Ada istilahnya ya rule-nya kan gitu kan. Ya, jalur yang akan ditempuh itu jelas kan gitu. Ibaratnya misalnya kereta api itu kan ada relnya yang jelas kan gitu. Nah, ini perencanaan bisa sebagai apa? Suatu pedoman dalam melaksanakan kegiatan. Ya. Yang kedua dapat menjamin tercapainya tujuan organisasi kan gitu. Ya, adanya jalur yang jelas tadi kan artinya ada optimisme ya bahwa tujuan ini pasti akan apa tercapai kan gitu. Yang ketiga bisa mengurangi resiko yang mungkin terjadi karena sudah menganalisis ya analisis SWOT tadi kan gitu ya. Kemudian yang keempat adalah mudah di dalam melakukan apa pengawasan. Karena di dalam perencanaan itu kan sebagai suatu pedoman ya, jadi pedoman itu harus diikuti ya. Maka apa artinya kalau sudah melenceng dari istilahnya pedoman tersebut, nah ini perlu adanya pengendalian kan gitu. Ini adalah salah satu manfaat dari perencanaan ya, mudah di dalam melakukan pengawasan. Oke, yang kedua adalah sekarang fungsi yang kedua adalah organizing. Organizing ini adalah kalau bisa dikatakan kalau misalnya planning tadi ya, perencanaan sudah dilakukan, ini sekarang adalah apa? Menentukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan itu apa. Kemudian juga adalah apa? Memilih siapa personilnya. Kemudian juga adalah apa? Menentukan bagaimana struktur organisasi yang cocok atau sesuai agar tujuan itu bisa dicapai. Ya. Oke, kita lihat ini fungsi pengorganisasian ini meliputi ada perumusan tujuan secara lebih jelas lagi. Ya, karena nanti akan menentukan jenis pekerjaannya soalnya ya.
ya, menentukan jenis pekerjaan yang dilakukan itu apa kan gitu, ya, atau job description-nya itu apa kan gitu. Kemudian ada pembagian tugas pekerjaan, kemudian ada pendelegasian wewenang ketika sudah dipilih orang-orangnya ya. Kemudian yang keempat ada mengandung mekanisme koordinasi. Dalam fungsi organisasi ini harus seorang manajer harus jeli ya. Jadi menempatkan seseorang sesuai dengan kondisi yang cocok ya. Ada istilah the right man on the right place ya. Nah, ada istilah ungkapan itu ya, bahwa kalau misalnya suatu urusan tidak diberikan kepada yang ahlinya, tunggu saja adalah kehancurannya kan gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kalau di dalam organizing tadi ya, kalau misalnya di dalam istilahnya pembagian tugas atau pekerjaan gitu kan, dan menentukan struktur organisasinya, ini nih berkait sama jenis organisasi berarti kan gitu, struktur organisasi yang cocok ya. Oke, kita lihat ada beberapa struktur organisasi. Yang pertama adalah model atau bentuk organisasi lini atau garis. Ya, ini Anda lihat di situ ada satu komando ya, itu kelihatannya ya. Pada bentuk ini wewenang pimpinan langsung ditujukan kepada bawahan. Bawahan bertanggung jawab langsung pada atasan. Nah, kelebihan dari organisasi lini ini adalah proses pengambilan keputusan cepat. Ya, kesatuan komando terjamin karena berada dalam satu tangan. Jadi pimpinan bawahnya siapa atasan itu jelas ya. Pembagian kerja jelas dan mudah dilaksanakan. Jumlah karyawannya ini relatif sedikit ya. Jadi rasa solidaritasnya adalah tinggi. Kemudian kelemahan dari organisasi lini adalah kecenderungan pimpinan bertindak otoriter ya, karena satu komando ya. Maju mundurnya organisasi bergantung pada satu orang. Kesempatan kerja untuk mengembangkan atau berkembang ya terbatas. Kemudian sistem kerja yang bersifat individual. Oke, yang kedua adalah model organisasi garis dan staff. Ini gabungan ya, ada garis kemudian plus staff ya. Jadi ini pimpinan dibantu oleh staff dalam pelaksanaan tugas. Tapi kalau kewenangan istilahnya kewenangan pemerintah ya tetap pada satu pimpinan. Staff ini hanya memberikan istilahnya pendapat ya. Ya, pimpinan mendapat saran dari para staf ahli. Kelebihan dari organisasi garis dan staff ini adalah cocok diterapkan dalam organisasi yang bersifat kompleks. Ya, dengan berpedoman pada prinsip the right man in the right place ya, maka memungkinkan adanya spesialisasi. Kan ada bagian khusus yang sebagai penasihat, ada bagian khusus yang melaksanakan kan gitu. Keputusan yang diambil lebih rasional karena dipikirkan oleh lebih dari satu orang. Adanya pembagian tugas secara lebih tegas antara pimpinan, staf, dan bawahan. Yang kelima, koordinasi dapat berjalan dengan baik karena tiap-tiap bidang telah memiliki tugas yang sesuai. Kelemahan organisasi garis dan staf ini dimungkinkan terjadinya perintah lebih dari satu orang, sehingga pelaksanaan tugas sering menjadi bingung ya, karena nanti ada ya, kalau misalnya bawahan nggak paham ya, ini yang mana yang harus saya ikuti, staf atau yang direkturnya kan gitu ya. Ini istilahnya kelemahan ini istilahnya peluang yang terjadi kan gitu. Karyawan cenderung tidak saling mengenal, solidaritas karyawan kurang, jumlah tenaga kerja yang diperlukan cukup banyak. Kita lanjut, yang ketiga adalah organisasi fungsional. Ini organisasi yang ditetapkan oleh Frederick William Taylor ya. Ya, segelintir pimpinan tidak memiliki bawahan yang jelas. Oleh karena itu, setiap atasan berwenang memberikan komando kepada bawahan ya, sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Anda lihat bedanya sama lini tadi kan, kalau lini kan satu atasan satu bawahan ya. Tapi kalau di organisasi fungsional ini bawahan itu kadang bisa diperintah oleh ya lebih dari satu atasan nih kan. Contoh misalnya proyek A ini kan diperintah oleh bagian produksi, bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian perencanaan. Artinya bahwa salah satu bagian tidak memiliki atasan yang jelas ya. Karena semuanya memerintah pada dia. Oke, kebaikan dari organisasi fungsional adalah pembagian tugas yang jelas, maka kesimpang siuran perintah dari atasan dapat dihindari karena semuanya merintah kan gitu. Adanya spesialisasi pekerjaan sehingga produktivitas semakin tinggi, koordinasi dapat dilakukan dengan mudah, dan penggunaan tenaga ahli dalam berbagai bidang sesuai dengan fungsinya. Kelemahan organisasi fungsional ini tanpa mengadakan latihan terlebih dahulu, mutasi kerja sulit dilakukan. Ya, karena nanti kan istilahnya multi talent nih ya, harus bisa semuanya kan gitu. Koordinasi secara menyeluruh sulit dilakukan. Ya, karena banyaknya atasan itu ya. Karena bidang tugas yang berlainan, maka dapat terjadi pengkotak-kotaan karyawan. Kesimpang siuran tugas masih mungkin terjadi karena perintah bisa datang lebih dari satu orang.
Oke, itu adalah yang kedua ya, organizing. Yang ketiga adalah activating, penggerakan. Menurut Dr. Sondang P. Siagian, penggerakan adalah keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja secara ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Oke, di dalam fungsi activating atau penggerakan ini mengandung fungsi yang lain ya, ada leading yaitu menggerakkan orang lain ya dengan memberikan contoh dan teladan yang baik ya, membawa kepada tujuan. Kemudian motivating, memberikan motivasi, ya bimbingan, nasihat, dorongan, ya directing, memberikan petunjuk, pengarahan, ya commanding, ya memberikan perintah atau komando. Ini adalah bagian dari actuating, penggerakan. Yang terakhir adalah controlling, pengendalian atau pengawasan. Pengendalian atau pengawasan merupakan serangkaian pengawasan agar pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berarti dengan pengawasan ini ya bisa dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut ya. Nanti menetapkan standar dan metode untuk mengukur prestasi. Ya, bagaimana hasil prestasinya kan gitu. Ya. Kemudian yang ketiga nanti membandingkan apakah prestasi kerja sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Yang keempat adalah pengambilan tindakan koreksi atau perbaikan. Ya, ini kita sudah bahas tentang fungsi manajemen. Yang terakhir adalah prinsip manajemen. Ini saya ambil dari 14 prinsip manajemen Henry Fayol ya. Itu adalah yang pertama ada pembagian kerja atau division of labor. Ya, dalam manajemen nanti ada istilah pembagian kerja ya. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan wewenang ya, dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga ada disiplin ya. Di dalam manajemen nanti harus ada kesatuan perintah ya, kesatuan arah. Kepentingan individu harus berada di bawah kepentingan umum ya. Kemudian yang ketujuh pembayaran upah yang adil. Yang kedelapan pemusatan, yang kesembilan rantai saklar atau line of authority ya, di berkaitan sama garis kewenangan ya. Kemudian dalam manajemen itu nanti harus ada tata tertib ya, ada unsur keadilan, stabilitas pegawai, inisiatif, dan harus ada jiwa kesatuan ya. Oke, adik semuanya ini adalah untuk manajemen bagian yang pertama. Ya, terima kasih sudah menyimak. Setelah ini kita lanjut nanti kepada bagian yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, tadi yang rangkuman untuk pertemuan yang pertama dulu, dan sekarang kita lanjutkan untuk bagian yang kedua, yang lebih khusus kita membahas tentang bidang-bidang manajemen, tingkatan manajemen, dan sarana manajemen. Silakan untuk dilanjutkan lagi untuk menonton video ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali dengan channel Mengerti Ekonomi untuk manajemen bagian kedua ya. Ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama nanti adalah bidang manajemen, yang kedua tingkatan manajemen, yang ketiga adalah sarana manajemen. Oke, langsung saja kita lanjutkan untuk materi bagian yang kedua ini ya. Yang pertama adalah 5 bidang manajemen. Di dalam perusahaan itu kan memiliki bagian sendiri-sendiri ya. Pertama pastinya kan menghasilkan produksi barang dan jasa kan gitu. Nah, setelah produk barang dan jasa dihasilkan kan berarti harus dijual, harus dipasarkan kan gitu. Nah, di dalam proses produksi itu juga ya dibutuhkan karyawannya juga gitu kan, dibutuhkan dananya juga gitu kan. Kemudian juga dibutuhkan juga adalah tentang laporan keuangannya bagaimana. Nah, bidang-bidang tersebut itu juga perlu adanya perencanaan, adanya kegiatan pengorganisasian, adanya kegiatan koordinasi, pengarahan, ya, penggeraan dan juga pengendalian, ya. Maka 5 bidang itu adalah yang kita bahas tadi ya, itu nanti kita sebut dengan bidang manajemen. Yang pertama adalah produksi barang dan jasa ya. Itu nanti di bawah naungan manajemen produksi.
Nah, kegiatannya diantaranya adalah pemilihan atau selecting. Misalnya memilih bahan baku yang akan dipakai, ya, memilih jenis apa barang modal atau mesin yang akan digunakan, itu kan. Kemudian yang kedua adalah perancangan atau engineering, ya. Jadi desain produknya bagaimana itu nanti masuk kepada bagian manajemen produksi. Kemudian pengoperasiannya, pengawasan, dan juga kalau nanti misalnya untuk kedepannya ya supaya bisa menjadi lebih baik perlu adanya inovasi atau pembaruan. Itu adalah tanggung jawab dari manajemen produksi. Ya, kalau misalnya ada satu produk ya, misalnya pernah dengar kan, misalnya ada mobil misalnya ternyata ada semacam apa ya, kurang sempurna ya produknya ya. Misalnya ketika ada kecelakaan airbagnya nggak berkembang, nah, kemudian ya ada di calling ya. Jadi yang punya mobil itu di calling untuk apa? Nah, misalnya diservis kembali. Nah, itu kan semuanya hal yang kayak gitu adalah bagian dari manajemen produksi sebenarnya ya. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua adalah manajemen pemasaran. Setelah produk barang dan jasa dihasilkan, maka otomatis harus dipasarkan. Nah, apa saja kegiatannya? Ya, kegiatannya diantaranya riset pasar, ya, melakukan riset pasar. Ya, istilahnya di sini penelitian ya, penelitian tentang suatu produk yang akan dihasilkan. Ya, produk yang dihasilkan tadi ya, itu dianalisis ya, dianalisis siapa saja nanti istilahnya pelanggan-pelanggan potensialnya gitu kan. Ini nanti dilakukan ada yang namanya riset pasar ya. Tentu saja kegiatannya ya mulai dari penelitian di awal ya, survei ya. Nah, di sini data-data penting untuk melakukan riset pasar ya. Supaya produk yang nanti dihasilkan atau produk yang nantinya juga sudah dihasilkan ya itu bisa ya istilahnya laris ya di pasaran. Kemudian juga ada perencanaan pemasaran ya termasuk penentuan target penjualan ya penetapan segmen pasar. Nah, untuk siapa produk ini nanti dihasilkan termasuk metode pemasaran. Kemudian melakukan analisis terhadap peluang pasar, tantangan dan ancaman dari pesaing. Mempromosikan produk yaitu dengan periklanan promosi, pengelolaan usaha-usaha pemasaran. Ini adalah tanggung jawab dari manajemen pemasaran. Yang ketiga adalah manajemen personalia, ya berkaitan dengan pegawai atau karyawan nanti ya di dalam perusahaan. Ini tanggung jawabnya mulai dari recruitment ya, pengadaan pegawai, ya seleksi pegawai misalnya itu kan. Kemudian ketika pegawai itu sudah bekerja ya, statusnya pegawai, nah dia juga bagian manajemen personalnya melakukan pengembangan. Ya, misalnya karyawannya ini katakanlah mencapai prestasi tertentu ya, ada promosi karena dia sudah berhasil ya, naik pangkat, naik jabatan. Ini adalah salah satu juga tugas manajemen personalia ya. Pemberian kompensasi, ya pastinya penggajiannya bagaimana ya. Pengintegrasian dan pemeliharaan ini adalah bagian dari manajemen personalia. Kemudian yang keempat adalah manajemen keuangan. Ini berkaitan dengan pendanaan perusahaan ya. Ya, bagaimana memperoleh dana, raising of fund-nya, sumber-sumbernya dari mana ya, allocation of fund-nya. Kalau dana sudah ada, sudah dapat, bagaimana pengalokasiannya supaya efektif, supaya efisien, supaya tepat guna gitu kan. Nah, tentu saja yang terakhir diakhiri dari pengawasan atau pengendalian di dalam penggunaan dana ya atau controlling of fund. Kemudian yang kelima terakhir adalah manajemen di bagian administrasi atau akuntansi. Ini adalah berkaitan dengan laporan keuangan ya. Jadi nanti menyajikan laporan tentang peristiwa finansial atau keuangan. Ya, ini berarti berkait sama erat sama akuntansi mulai dari tahap mencatat, ya, menguraikan, menganalisis, menggolongkan, meringkas, menafsirkan, meramalkan, dan melaporkan peristiwa keuangan. Oke, itu adalah 5 bidang manajemen. Kita lanjut untuk bagian yang kedua adalah tingkatan manajemen. Ini ada piramida manajemen ya. Di gambarnya segitiga itu ya, posisi level atas disebut dengan top manajemen. Ya, nanti orang-orang yang disebut dengan top manager. Jumlahnya memang lebih sedikit, paling sedikit. Pimpinan kan nggak banyak. Ya, jajaran top manager adalah hanya beberapa orang. Ya, kemudian adalah middle management. Ini adalah tingkat yang menengah ya. Dia bisa dikatakan sebagai manajer yang nanti harus bisa menginterpretasikan atau menerjemahkan kebijakan dari top management.
ya, yang nanti akan dijelaskan, di breakdown lah gitu ya kepada first line management atau manajemen tingkat bawah atau lower management nanti ya. Oke, top management siapa aja nih ya? Ini adalah manajemen puncak, ya tingkat manajemen level paling atas, ya tertinggi dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas organisasi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan seorang top manager adalah tentu saja yang berkaitan sama contohnya ya target organisasi, pencapaian target, ya bagaimana istilahnya eh, pengembangan organisasi untuk kedepannya ya, menentukan visi perusahaan, misi perusahaan ini adalah bagian dari top management. Ini contohnya seorang direktur, presiden direktur ya, dewan direksi, atau ada yang namanya CEO ya, Chief Executive Officer, ini adalah bagian dari manajemen tingkat puncak atau top level management. Kemudian yang kedua adalah middle management. Ya, ini adalah bertugas mengembangkan rencana-rencana sesuai dengan tujuan dan tingkatan yang lebih tinggi dan melaporkannya kepada top manager. Ini adalah tugasnya menginterpretasikan, menerjemahkan apa maunya top management. Ya, top management sudah memiliki kebijakan, sudah punya blueprint-nya, ya, garis-garis besar yang harus dilaluinya gitu kan. Nah, kemudian diterjemahkan, ya dikembangkan rencana ya yang dilakukan oleh siapa? Middle management. Ini adalah contohnya kepala departemen, kepala pengawas ya. Nah, kepala cabang misalnya ya. Ini adalah bagian dari middle management. Kemudian untuk lower management atau first line management ini adalah paling bawah ya. Ini tingkatan yang paling bawah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Ini di atasnya para karyawan. Siapa mereka? Mandor atau supervisor ya, atau penyelia mungkin pernah dengar ya, kepala seksi ya, ini langsung membawai karyawan. Ini adalah eh, tingkatan manajemen. Yang terakhir kita lihat adalah sarana manajemen. Nah, bagaimana suatu organisasi itu bisa berjalan, ya tentu saja perusahaan bisa berjalan, ya itu perlu sarana-sarana manajemen. Ya, siapa saja atau apa saja nantinya ya sarana manajemen ini harus ada, ya ada 6 sarana manajemen ya. Yang pertama bahwa manusia itu adalah yang terpenting, ya manusia ini saya katakan tidak ada manusia ini repot kan gitu ya. Ibaratnya perusahaan punya dana banyak, punya mesin banyak, canggih, tapi nggak ada manusianya ya juga nggak bisa jalan kan gitu ya. Posisi manusia ini bisa dikatakan apa ya? Ya susah nyarinya, nyari gantinya kalau misalnya ya contoh misalnya udah sukses besar misalnya gitu kan. Nah, ternyata ketika dia pensiun misalnya mau gantikan yang baru kok ya kadang ya gampang-gampang susah misalnya gitu kan. Nah, ini posisi manusia itu ya sangat penting sekali. Contoh ini saya ke sepak bola ya. Nah, ini kan kamu tahu siapa itu MU ya. Nah, Manchester United itu ya. Ketika manajernya dulu bagus banget ya, bisa juara-juara, terus dia pensiun. Nah, ini ganti manajer sampai berapa kali kok. Istilahnya tidak bisa seperti yang lain ya. Artinya tidak seperti manajer sebelumnya maksud saya gitu kan. Nah, ini contoh betapa pentingnya apa manusia ya, men. Kemudian yang kedua kita lihat ada money ya. Ya, uang. Nah, ini memegang peran penting ya di dalam sarana manajemen ya. Nah, uang terutama sebagai uang kas, uang tunai ya. Ini adalah salah satu sarana manajemen yang terpenting juga. Kemudian juga material ya atau bahan-bahan, bahan baku ini penting. Dalam untuk menghasilkan produk kan dibutuhkan bahan-bahan yang berkualitas ya. Kemudian yang keempat adalah mesin ya. Mesin ini menentukan kecepatan ya atau istilahnya kecepatan di dalam menghasilkan ya menentukan kualitas produknya juga. Nah, dengan adanya istilahnya revolusi industri ya penemuan mesin-mesin itu revolusi industri ke berapa itu ya? Kedua ya. Nah, ini pertama kan itu kan. Nah, itu yang revolusi industri pertama kan yang mesin-mesin ya. Nah, ini kan betapa luar biasa istilahnya hasil produksi yang bisa dihasilkan. Kemudian yang kelima ada market pasar ya. Ini juga memegang peranan penting untuk keberlangsungan perusahaan. Dan yang terakhir adalah method atau metode. Oke, adik-adik semuanya, itulah materi manajemen bagian kedua ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, demikian anak-anakku untuk materi manajemen sudah Pak Tri sampaikan. Memang masih ada satu yang kurang yang terakhir yaitu penerapan manajemen di sekolah. Nah, itu nanti bisa kalian baca di lampiran yang Pak Tri sampaikan di aplikasi NMUD ini. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini. Atas segala kekurangan saya minta maaf dan saya Pak Tri selalu mendoakan kalian selalu sehat dan bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik dan tetap menjaga imun, tetap sehat. Jangan lupa jaga protokol kesehatan, selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan lain sebagainya. Harapannya biar kita semuanya selalu sehat. Terima kasih atas segala pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.